Hingga subuh ini walaupun hujan semalaman, tapi Allah kuatkan hati kita bisa hadir ke masjid salat subuh berjamaah. Sebenarnya sudah ada dispensasi Pak, Bu, karena hujan. Tetapi karena iman yang mendorong, tidak menjadi halangan. Ini perlu dipertahankan Bapak Ibu, karena kita sudah merasakan nikmatnya ibadah. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian kita sambung, kajian tafsir surat Al-Fatihah ayat ketiga dan keempat. Kalau ngaji tafsir Bapak Ibu, apalagi surah Al-Fatihah, lama itu. Karena dikatakan dulu memang ini dasarnya. Surat Al-Fatihah itu adalah al-asas, dasar surat Al-Quran. Ayat yang ketiga itu berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Kata-kata Ar-Rahmanir Rahim sudah berulang. Yang pertama pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa berulang? Kalau tidak, karena sesuatu tidak akan mungkin rumput bergoyang sendiri. Pasti ada sesuatu yang menggoyangnya. Kalau tidak, karena sesuatu tidak mungkin pula diulang kembali kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Alasannya adalah karena Allah ulang itu untuk tahqiq penguatan. Karena memang Allah itu betul-betul pemurah dan penyayang. Kata-kata berulang itu pasti ada maknanya Bapak Ibu. Contoh, tolong anak-anak, tolong pindah duduk ke sini sekali. Hei anak-anak, pindah duduk ke sini. Yang kedua itu adalah penguat yang pertama. Jadi gunanya untuk penguat. Yang kedua, bahwa pemurah dan penyayangnya Allah itu benar-benar, tidak sembarangan. Allah itu betul-betul pemurah, betul-betul penyayang. Maha melebihi yang lain. Tidakkah seorang ibu dan bapak sayang kepada anaknya? Pasti. Pasti. Tapi apakah sampai sayang ibu bapak kepada anaknya seperti sayangnya Allah kepada kita? Jauh beda. Kalau kita marah sama anak kita, ada hukumannya. Dikasih, tidak dikasih belanja. Ya kan? Tapi Allah tidak seperti itu. Tidak taat kepadanya, Allah kasih juga rezeki itu. Ya, Allah tetap memberikan rezeki. Tidak beribadah dia kepada Allah, Allah panjangkan umurnya.
Kenapa sewaktu dia tidak taat itu langsung saya dicabut nyawanya oleh Allah? Tidak, karena Allah sayang. Ditunggu juga lah manusia ini. Kapan dia bertobat kepada Allah? Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Tapi kalau kita enggak. Jadi ini, jadi kasih sayang Allah itu luar biasa. Yang ketiga, kasih sayang Allah itu bukan untuk dia. Kalau kita ibaratkan, kalau kita memberi seseorang, ada motifnya. Karena kebutuhan kita beri orang. Ya Pak? Karena kita akan pemilu, kasih orang. Untuk siapa tujuannya itu? Untuk kita yang memberi kan? Yang kedua, bisa saja kedua-duanya. Untuk yang memberi dan untuk yang diberi. Karena dia kondisinya memprihatinkan, dia miskin. Kemudian kita juga butuh suara. Kita bantu. Kedua-duanya, motifnya dua. Untuk kita dan untuk yang diberi. Yang ketiga, memberi itu adalah untuk kebutuhan orang yang diberi. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang yang diberi itu. Jadi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayangnya, bukan karena untuk dirinya, atau untuk dirinya dan untuk kita, tidak. Tapi adalah kasih sayang Allah itu untuk kita. Nah, inilah Bapak Ibu, di antara itu baru sedikit kita sampaikan di antara hikmah kenapa berulang kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Kita dulu sudah menjelaskan pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim, membahas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Maha Pemurahnya diberikan nikmat kepada semua makhluknya, tidak dibatasi. Apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Manusianya apakah dia taat, apakah tidak, apakah dia Islam ataupun tidak, Allah berikan nikmatnya. Maka inilah makna Ar-Rahman. Nikmatnya berlimpah ruah. Cuma itu Allah berikan khusus untuk dunia, di dunia. Kalau Ar-Rahim itu merupakan kasih sayang Allah juga. Tapi itu Allah berikan nanti Yaumul Jaza, hari pembalasan. Waktunya tidak dibatasi. Kalau sudah di akhirat nanti, kasih sayang Allah itu tidak ada batasnya. Cuma yang dibatasi, yang menerima adalah orang-orang mukmin. Bapak Ibu, itu sudah kita jelaskan waktu membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut berikutnya. Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin dari segi qiraat itu ada dua bacaannya Bapak Ibu. Maliki seperti yang kita baca, panjang ma-nya. Tapi dalam qiraat lain membaca Maliki, pendek ma-nya. Mana yang benar? Kedua-duanya. Boleh Maliki, boleh Maliki. Karena qiraat itu adalah qiraat masyhur. Kita tahu Bapak Ibu, cara baca Quran itu ada qiraat sabak namanya, 7 cara baca Quran. Itu yang 7 itu masyhur, populer. Boleh, tapi kalau kita paham, kalau kita mengerti. Jangan kita coba-coba qiraat lain, tapi kita tidak paham, tidak mengerti tentang itu.
Berbedanya panjang dan pendek Maliki, secara lahiriahnya maknanya berbeda, tapi hakikatnya sama. Maliki artinya adalah Dzul Milki, memiliki artinya. Maliki, memiliki. Tapi kalau Maliki pendek artinya Dzul Mulki, menguasai ataupun merajai. Al-Malikul Quddus, karena Asmaul Husna kan pendek Al-Maliknya, artinya merajai. Kalau Maliki, memiliki. Walaupun berbeda, lahiriah saja berbeda, tapi hakikatnya maknanya sama. Apa kesamaannya? Apa samanya? Maliki artinya memiliki. Maliki merajai, menguasai. Maknanya apa samanya? Sama-sama menguasai. Orang yang memiliki pasti dia kuasai yang dia miliki. Orang yang merajai pasti dia kuasai yang dia rajai itu. Jadi tidak berbeda makna. Maliki yaumiddin, menguasai ataupun merajai ataupun memiliki. Yaumiddin, yaumi hari, ad-din. Bapak Ibu, apa arti ad-din itu? Sepengetahuan kita, din itu artinya agama kan? Lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Tapi kalau kita lihat terjemahnya enggak itu. Yaumiddin artinya hari pembalasan, yaumul jaza. Kok gitu? Nah. Bapak Ibu, bahasa Al-Quran itu gaya bahasanya tinggi. Ada namanya istilahnya majaz, majazi, majaz. Apa arti majaz itu? Tidak langsung, iya, yang dimaksud dengan lafaz lahiriahnya. Din artinya agama. Tapi sebenarnya di sini bukan din agama artinya. Tapi artinya adalah al-jaza, yaumul jaza, hari pembalasan. Itu namanya majaz. Bahasa kita ada juga majaz itu. Masak nasi. Yuk nasi dimasak, Pak. Bareh kan, Bu? Tolong masak ayam nge. Ayam nge untuk apa aja masak lah. Kalau nge mah. Ini bahasa. Bahasa. Nah, jadi Al-Quran apalagi sastranya, bahasanya tinggi gitu. Jadi din di sini artinya adalah jaza, pembalasan. Kenapa diistilahkan, diungkapkan dengan yaumiddin, tidak langsung yaumul jaza? Pertama, itu bahasanya yang tinggi. Yang kedua, karena ada hubungannya. Apa hubungannya agama dengan hari pembalasan? Hari pembalasan salah satu dari rukun iman. Kepercayaan agama itu adalah adanya hari pembalasan. Itu hubungannya. Jadi agama Islam ini mempercayai adanya hari pembalasan. Jadi kepercayaannya yang dimaksud, walaupun di sini yang dikatakan agamanya. Bapak Ibu, jadi itu hari pembalasan. Salah diterjemahkan hari agama, ya salah. Orang tidak paham itu, hari agama. Apa itu hari agama? Benarnya adalah hari pembalasan. Artinya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Din artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Kenapa ada yaumi lagi? Tadi sudah dikatakan ad-din itu yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau begitu kenapa ada yaumi lagi? Berarti dua yauminya. Ini maknanya Bapak Ibu dalam kajian tafsir, bahwa nanti ada di akhirat suatu hari. Hari khusus
di mana setiap orang yang beramal di dunia ini akan dibalasi, akan dihisap sesuai dengan amal perbuatannya. Nanti ada hari khusus, Pak. Hari khusus nanti di akhirat Allah siapkan untuk kita. Pada hari itu dihitung amal perbuatan kita selama hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita ulang terjemahnya, yang memiliki hari pembalasan. Muncul pertanyaan, kenapa dahulu kata-kata Ar-Rahman daripada Ar-Rahim? Ulangi, kenapa dahulu kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim daripada Maliki Yaumiddin? Kajian tafsir sampai itu, Pak. Kenapa begitu urutannya? Kalau kita lihat analisa, artinya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Ya kan, Bu? Tapi Maliki Yaumiddin sesuatu yang mengerikan. Ar-Rahman Ar-Rahim, senang perasaan kita. Maliki Yaumiddin, oh mengerikan. Yang menguasai hari pembalasan. Yang terbayang hari pembalasan itu apa? Adalah siksaan Allah nanti kan di hari pembalasan. Nah, kenapa didahulukan itu? Menggembirakan, kemudian menakutkan. Dalam nilai-nilai pendidikan, kalau kita mendidik, harus mempunyai dua metode ini. Metode pemurah, penyayang, dan metode ancaman. Artinya apa? Kalau kita mendidik anak, tidak boleh gembira terus, sanjung terus, tidak pernah ditegur. Hari ini kita lihat seperti ini, Pak. Sekarang anak-anak didik itu tidak boleh dimarahi. Ya kan? Tidak boleh dimarahi. Iya, Pak. Apalagi kalau main tangan nanti. Bisa dikadukan ke polisi, bisa ditahan, dipenjarakan. Kalau dalam surah Fatihah bukan seperti itu. Kedua-dua metode itu perlu. Andai kata dia baik, anak ini perlu dipuji. Tetapi kalau dia salah, wajib ditegur. Jangan anak yang salah dibiarkan. Seolah-olah perbuatan itu boleh-boleh saja. Saya dulu Bapak Ibu, maklumlah orang kampung, kalau jauh ke sawah, sawah ketik pula. Ambo dulu sebelum masuk SD itu wajib pandai menyabik rumput dulu, Pak. Bu. Kan kita ingin bersenang-senang kan? Kamu tidak boleh sekolah kalau tidak dapat rumput serajut pagi. Itu sekolah kan hanya masuk kelas jam 9. Adik saya yang perempuan, kamu tidak boleh sekolah sebelum pandai masak nasi. Masak nasi bukan buat gulai kan? Artinya apa? Ada itu membangkitkan bagaimana, jangan hanya manja-manja itu. Sekarang Bapak Ibu, ada mahasiswa masih disuapkan makannya oleh ibunya gitu. Ada apa? Terlalu manja, akhirnya manjajok gitu. Ada Bapak Ibu. Tidak sembarangan orang dia di Sumatera Barat ini. Levelnya level atas. Tetapi karena orang tua memanjakan. Udah kuliah, dia ingin ke dapur
membantu pembantu. Jangan nak, jangan. Kotor nanti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia nikah, saya diundang. Saya diundang karena istri. Istri kerja di situ gitu. Diundang. Acaranya di Pangeran Beach Hotel. Sudah, karena suaminya adalah seorang memegang proyek itu luar biasa Bapak Ibu. Sudah menyiapkan sebuah rumah di Bukit Tinggi. Di mana bulan madunya? Memang Bukit Tinggi juga Bapak Ibu, tapi di hotel selama 1 bulan. Memang berbulan madu selama 1 bulan. Kemudian yang sang suami ini bosan pula. Dia minta, Dek, kita ke rumah saja. Sudah 1 bulan di sini. Rumah kan sudah siap kan? Oke. Siapa takut? Dah, tinggal di rumah. Yang masalah tinggal di rumah, Bapak Ibu, memasak. Dek, masak, Dek. Oh, kita kan baru tinggal di rumah, Bang. Kita catering aja ada dulu lah. Oke. 15 hari catering, Bapak Ibu. Bosan pula. Dek, sudah kita coba. 15 hari kita catering. Tapi Abang enggak ingin mencicipi masakan adik tersayang. Nang kamu itu kagua. Rusuh Pak. Bang kok rusuhnya? Dia enggak pandai masak lah. Abang macam-macam aja nanti aja. Enggak. Abang enggak akan makan hari kau kalau enggak masakkan adinda tersayang. Paginya sarapan besok. Ya, Dek, ngantor ya. Ya. Nanti saya pulang siang nanti makan bersama, menikmati, mencicipi hidangan dinda tersayang. Ya, tapi ionya itu agak takut Bapak Ibu baca roh. Dah. Pergi suaminya kerja, telepon mandehnya ke Padang. Isi teleponnya, Ma, awak di pasonya dia udah masak, awak kan tak pandai masak, Roma. Baca rohnya, tak ngerti dah. Baca roh masak nasi, baca roh masak sambal. Ya ditunjuklah di mandainya, masak nasi mereka. Sayur bening tu gampangnya mereka salah, gampang. Habis waktu saja menelepon siapa Bapak Ibu. Waktu itu kan tak telepon apa gini loh Pak. Telepon dari rumah tuh. Cuma bayangkan siang nelpon, berarti biayanya tuh. Habis duitnya kayak itu. Ini Bapak Ibu terlalu tidak pernah diajari, tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Akhirnya masa depannya kurang begitu mengembirakan itu. Bapak Ibu rahmati Allah, itu segelintir Bapak Ibu. Apa maknanya? Dalam mendidik, apakah dalam rumah tangga orang tua kepada anak, ataupun guru di sekolah, ataupun dosen di kampus, kedua-dua metode itu penting Bapak Ibu. Kalau dia baik, dipuji, boleh. Dia bagus. Diberi hadiah, bagus. Tapi kalau dia salah, jangan diam. Kalau ditegur anak kita sama orang lain, terima kasih Pak, terima kasih Bu, sudah menegur anak saya. Jangan pula dimarahi. Pandai-pandai saya marah anak orang mah. Sedangkan Ambo nama lain tidak pernah marahnya. Pandai-pandai saya mah. Syukur nama orang. Sebab itu ada pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kedua metode itu perlu kita terapkan. Inilah makna hikmah kita lihat kenapa dahulu Ar-Rahman Ar-Rahim daripada Malik Yaumiddin. Maknanya adalah bahwa dalam mendidik, metode pendidikan itu ada dua.
kasih sayang, dan juga ada semacam ancaman. Jangan hanya mengancam terus juga tidak boleh. Di rumah tuh parang setarui Pak. Sama anaknya, parang setarui. Tidak boleh. Kalau seorang guru baru saja masuk, baru absen, sudah marah saja. Sehingga dikatakan oleh murid, guru killer itu kan. Tidak bagus. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan lai paham Bapak Ibu. Lai. Ya, kita akhiri saja. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan jadi Pak ya. Iya, garanti.